Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hewan adalah makhluk hidup yang terdiri dari berbagai jenis, mulai dari ukuran yang sangat kecil hingga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manusia. Sebagai makhluk yang juga mendiami bumi, hewan ternyata menarik perhatian manusia. Hal ini dikarenakan mereka bisa menjadi teman dan juga berfungsi sebagai pelindung dari bahaya yang mengancam. Namun tidak semua jenis hewan diperkenankan untuk dipelihara. Sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis hewan yang dilarang untuk dipelihara serta alasan di balik larangan tersebut. Perlu diketahui oleh seorang muslim bahwa terdapat 6 jenis hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini merujuk pada pernyataan Imam Syafi'i yang menyatakan haram bagi mukallaf atau orang yang mendapat beban syariat untuk memelihara beberapa binatang. Di antaranya anjing bagi yang tidak membutuhkannya. Demikian pula 5 binatang pengganggu lainnya seperti elang, kala, tikus, gagak, dan juga ular. Lantas apa sajakah ke-6 hewan dan alasannya yang dilarang dipelihara oleh umat muslim itu? Yang pertama, anjing. Anjing dianggap sebagai hewan yang tidak diperbolehkan untuk dipelihara dalam Islam karena terdapat najis pada tubuhnya, yaitu air liur anjing. Dalam ajaran Islam, memelihara anjing dapat mengurangi pahala seseorang seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga menyatakan hal yang serupa mengenai hukum memelihara anjing. Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa memelihara anjing dalam Islam adalah haram dan akan mengurangi pahala, kecuali jika ada tujuan tertentu. Namun berinteraksi dengan anjing diperbolehkan asalkan air liurnya tidak mengenai tubuh kita. Selain itu, salah satu alasan
Mengapa Islam melarang umatnya untuk memelihara anjing adalah karena malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Rasulullah pernah bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk, kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan perintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Lalu yang kedua, ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang untuk dipelihara menurut pendapat Imam Syafi'i tanpa memandang jenisnya. Bahkan Rasulullah memberikan perintah untuk membunuh ular jika kita menemukannya, bukan malah memeliharanya. Hal ini tercantum dalam hadis yang menyatakan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, ular dan kala. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, larangan untuk memelihara ular dan anjuran untuk membunuhnya juga dijelaskan dalam kitab Hasyiyah Al-Qalyubi wa Umairah. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh haram untuk dipelihara karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggunakan kemuliaannya, dan dilarang memeliharanya. Yang ketiga, burung elang. Elang selain menjadi salah satu hewan yang harus dilindungi keberadaannya, juga dilarang untuk dipelihara menurut ajaran Islam. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Hal ini menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup di alam liar tanpa gangguan dari manusia. Lalu yang keempat, tikus. Tikus dianggap sebagai hewan yang najis dan kotor, sehingga dalam Islam memelihara tikus sangat tidak dianjurkan. Selain itu, tikus juga dikenal sebagai pembawa berbagai penyakit yang menjadikannya lebih banyak memberikan mudarat daripada manfaat. Sikap ini bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan tikus sebaiknya dihindari demi kesehatan umat manusia dan kebersihan lingkungan. Yang kelima, gagak. Gagak yang dimaksud di sini adalah gagak berwarna putih pada punggung dan perutnya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Larangan untuk memelihara gagak mengandung hikmah, yaitu karena hewan ini tidak akan membawa keberkahan dan manfaat bagi pemeliharanya. Lalu yang keenam, cicak. Hewan satu ini sering terlihat berkeliaran di dinding rumah dan dilarang untuk dipelihara secara khusus. Menurut pendapat Ummu Syari' radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah untuk membunuh cicak. Dalam hadis beliau disebutkan, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selain menjadi hewan pengganggu, kotoran cicak juga dianggap najis. Bahkan orang yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala seperti yang dijelaskan
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian, kurang dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.